Pernahkah kamu membayangkan hidupmu berubah hanya karena satu keputusan kecil? Di saat perut kosong, hujan turun deras dan harga diri hampir runtuh, seorang wanita berdiri gemetar di depan restoran mewah. Ia tak meminta uang, tak memohon belas kasihan. Ia hanya bertanya dengan suara hampir tak terdengar, apakah masih ada sisa makanan? Tak ada yang menyangka, dari momen memalukan itulah pintu takdir terbuka. Sebuah pertemuan sederhana mengubah hidupnya selamanya. Dari lapar dan kesepian, menjadi cinta dan harapan yang tak pernah ia bayangkan. Halo sahabat semuanya, terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ini. Cerita yang akan kamu dengar bukan sekedar kisah cinta, tapi tentang kemanusiaan, perjuangan, dan keajaiban takdir yang datang di saat paling tak terduga. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Yuk, kita langsung masuk ke ceritanya. Nama wanita itu Alia. Ia tidak terkenal, tidak punya pencapaian yang bisa dibanggakan. Bahkan, jika ia menghilang dari kota itu, mungkin tak ada satupun orang yang benar-benar mencarinya. Alia hanyalah satu dari sekian banyak orang kecil yang berjuang bertahan hidup, hari demi hari, tanpa kepastian. Usianya baru 23 tahun, namun wajahnya terlihat lebih dewasa dari seharusnya. Bukan karena usia, melainkan karena hidup yang terlalu cepat memaksanya tumbuh. Matanya sering tampak kosong, bukan karena ia tidak punya mimpi, tapi karena terlalu sering menelan kenyataan pahit. Alia tinggal di sebuah kamar kontrakan sempit di pinggiran kota. Ukurannya tak lebih dari 3 kali 4 meter. Dindingnya kusam, sebagian catnya mengelupas. Jika hujan turun deras, air merembes dari atap dan menetes ke lantai. Di sudut ruangan, hanya ada kasur tipis, satu meja kecil, dan lemari plastik yang pintunya sudah tak bisa menutup rapat. Di tempat itulah Alia menjalani hidupnya seorang diri. Ayah Alia meninggal ketika ia masih SMA. Sejak saat itu, ibunya lah yang menjadi segalanya. Ibunya bekerja sebagai buruh cuci, menerima pakaian dari rumah ke rumah. Penghasilannya kecil, namun cukup untuk bertahan. Alia sering membantu, sambil bermimpi suatu hari bisa bekerja layak dan mengubah nasib mereka. Namun mimpi itu runtuh ketika ibunya jatuh sakit. Penyakit itu datang perlahan, menggerogoti tubuh ibunya sedikit demi sedikit. Karena tak punya biaya, pengobatan sering ditunda, hingga akhirnya setahun lalu ibunya meninggal dunia. Sejak hari pemakaman itu, Alia benar-benar sendirian. Tidak ada lagi yang menunggunya pulang. Tidak ada lagi suara yang menanyakan, "Sudah makan?" Tidak ada lagi tempat bersandar. Untuk bertahan hidup, Alia melakukan apa saja yang halal. Ia bekerja serabutan, kadang membersihkan toko sejak pagi hingga sore, dibayar seadanya. Kadang mencuci piring di warung makan hingga tangannya keriput terkena air dan sabun. Ada hari-hari di mana ia pulang membawa uang, namun ada juga hari di mana ia pulang dengan tangan kosong. Alia sudah terbiasa menahan lapar. Ia tahu rasanya tidur dengan perut kosong. Ia tahu rasanya meneguk air putih untuk menipu rasa lapar. Ia tahu rasanya berpura-pura kuat, padahal tubuhnya lemah. Hari itu adalah salah satu hari terberat. Sejak pagi, Alia sudah berkeliling mencari pekerjaan, namun tak satu pun berhasil. Tenaganya terkuras, kakinya pegal, dan kepalanya pening.
Matahari berganti dengan langit mendung dan hujan mulai turun ketika sore menjelang malam. Alia berjalan tanpa tujuan. Bajunya basah, rambutnya menempel di wajah. Perutnya melilit sejak siang, namun ia tak punya uang sepeser pun, bahkan untuk membeli nasi bungkus termurah. Langkahnya melambat ketika ia melewati sebuah restoran besar. Restoran itu terlihat berbeda dari tempat-tempat yang biasa ia singgahi. Lampunya terang, pintunya terbuat dari kaca, dan dari dalam terlihat orang-orang berpakaian rapi sedang tertawa sambil menikmati makanan. Aroma masakan hangat menyeruak keluar. Alia berhenti. Ia berdiri cukup lama di sana. Ragu, takut, malu. Harga dirinya berteriak agar ia pergi. Namun perutnya memohon agar ia bertahan. Tangannya gemetar. Hatinya berdebat keras dengan dirinya sendiri. Aku hanya minta sisa makanan. Batinnya mencoba menguatkan diri. Alia tahu ini bukan pertama kalinya ia meminta. Tapi setiap kali melakukannya, rasanya tetap sama. Perih dan menyakitkan. Dengan kepala tertunduk dan suara yang hampir tak terdengar, Alia mendekati seorang pelayan yang berdiri di dekat pintu. Mbak, maaf, kalau masih ada sisa makanan, bolehkah saya minta? Kalimat itu meluncur pelan, namun terasa seperti teriakan di telinganya sendiri. Beberapa orang menoleh. Ada yang berbisik, ada yang memandang sinis. Alia bisa merasakan wajahnya panas, dadanya sesak. Alia hampir menarik kembali ucapannya, hampir melangkah pergi ketika pelayan itu terdiam, tampak ragu harus berbuat apa. Alia menunduk lebih dalam. Ia tidak tahu bahwa di dalam restoran itu ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Seseorang yang tak hanya melihat wanita miskin di depannya, tetapi melihat manusia yang sedang berada di titik terendah hidupnya. Dan tanpa Alia sadari, malam itu bukanlah akhir dari penderitaannya, melainkan awal dari perubahan besar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Alia masih menunduk ketika suasana di depan restoran itu terasa semakin canggung. Hujan turun makin deras, suara rintiknya memantul di trotoar, bercampur dengan suara langkah kaki para tamu yang keluar masuk. Pelayan yang ia dekati tampak ragu. Tangannya memegang buku pesanan, matanya menatap Alia dengan perasaan campur aduk, antara kasihan dan bingung. Beberapa tamu mulai memperhatikan. Ada yang berbisik balan, ada pula yang terang-terangan memandang Alia dari ujung kepala sampai kaki. Tatapan itu membuat Alia ingin menghilang. Dadanya terasa sesak. Ia menyesal telah membuka mulutnya sendiri. Aku seharusnya tidak datang ke sini, batinnya. Ia bersiap melangkah pergi. Lebih baik menahan lapar daripada terus berdiri di tempat yang membuatnya merasa kecil. Namun tepat saat ia memutar badan, sebuah suara pria terdengar dari dalam restoran. Suaranya tenang, dalam, dan jelas. Biarkan dia masuk. Alia terhenti. Pelayan itu menoleh ke arah suara tersebut. Beberapa tamu ikut menoleh. Dari dalam restoran, seorang pria paruh baya melangkah mendekat. Jasnya rapi, rambutnya disisir sederhana, dan sorot matanya tajam namun hangat. Ia bukan tamu biasa. Semua pelayan mengenalnya. Pria itu adalah Raka Wiratama, pemilik restoran tersebut. Seorang pengusaha besar yang jarang terlihat ramah. Dikenal tegas dan fokus pada bisnis. Biasanya, ia tidak mencampuri urusan kecil di restorannya. Namun entah mengapa malam itu, langkahnya berhenti ketika melihat Alia berdiri basah kuyup di depan pintu. Raka memperhatikan Alia sejenak. Bajunya sederhana, sepatunya sudah usang, rambutnya basah menempel di wajah. Tapi yang paling menarik perhatiannya adalah mata Alia. Mata yang lelah, namun tidak licik. Mata yang menyimpan kesedihan, namun tidak memohon berlebihan. Masuklah, kata Raka lagi. Kali ini lebih lembut. Alia mengangkat kepala perlahan. Ia ragu, takut ini hanya akan membuatnya semakin malu. Namun pelayan itu memberi isyarat agar ia mengikuti. Dengan langkah kecil dan hati berdebar, Alia masuk ke dalam restoran.
Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia duduk di kursi empuk, di ruangan hangat, terlindung dari hujan. Tangannya gemetar. Ia merasa tidak pantas berada di sana. Raka duduk di hadapannya. "Kamu belum makan hari ini?" tanyanya pelan. Alia mengangguk. Suaranya nyaris tak keluar ketika ia menjawab. "Belum, Pak. Sejak pagi." Raka tidak bertanya lebih jauh. Ia memberi isyarat kepada pelayan. "Pesankan makanan, yang hangat." Tak ada sisa makanan, tak ada perlakuan merendahkan. Yang ada hanyalah sepiring nasi, sup hangat dan lauk sederhana yang aromanya membuat mata Alia berkaca-kaca. Saat makanan datang, Alia ragu untuk menyentuhnya. "Silahkan," kata Raka. "Makanlah, tidak perlu terburu-buru." Alia mulai makan perlahan. Setiap suapan terasa seperti keajaiban, bukan hanya karena rasanya, tetapi karena perasaan dihargai. Tak ada tatapan jijik, tak ada komentar sinis, hanya keheningan yang nyaman. Raka memperhatikannya diam-diam. Ia sudah bertemu banyak orang dalam hidupnya. Orang kaya, orang berkuasa, orang berpura-pura baik demi keuntungan. Tapi Alia berbeda. Cara ia makan, cara ia menunduk sambil mengucap terima kasih, semuanya terasa tulus, tidak dibuat-buat. "Apa kamu tinggal sendiri?" tanya Raka pelan. "Iya, Pak," jawab Alia jujur. "Orang tua saya sudah tidak ada." Tak ada nada sedih berlebihan, hanya fakta yang ia terima dengan lapang. Raka terdiam, ada sesuatu di dada pria itu yang terasa bergetar. Ia teringat masa mudanya, ketika ia juga pernah merasakan kehilangan, meski dalam kondisi yang jauh lebih baik dari Alia. Setelah Alia selesai makan, Raka tidak langsung pergi. Ia berbincang sebentar, tidak menginterogasi, tidak menghakimi, hanya mendengar. Alia bercerita tentang pekerjaannya yang tidak menentu, tentang usahanya bertahan hidup, tentang harapannya yang sederhana, bisa makan cukup dan tidak merepotkan orang lain. Ketika waktunya pulang, Raka berdiri lebih dulu. "Jaga dirimu baik-baik. Jangan sungkan kalau butuh makan. Datanglah ke sini." Alia terkejut. Ia berdiri dan membungkuk kecil. "Terima kasih banyak, Pak. Saya tidak tahu harus membalas bagaimana." Raka hanya tersenyum tipis. Malam itu, Alia pulang ke kontrakannya dengan perut kenyang dan hati hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa dunia tidak sepenuhnya kejam. Sementara itu, Raka berdiri di balik jendela restorannya memandangi hujan yang masih turun. Entah mengapa bayangan Alia terus terlintas di pikirannya. Bukan hanya karena rasa kasihan semata, melainkan karena ada ketulusan yang jarang ia temui. Raka tidak tahu, pertemuan singkat itu akan terus menghantui pikirannya. Dan Alia tidak tahu, pria yang memberinya makan malam itu akan menjadi bagian penting dalam hidupnya. Malam itu, dua orang dari dunia yang sangat berbeda dipertemukan. Bukan oleh rencana, bukan oleh kebetulan semata, melainkan oleh takdir yang sedang diam-diam bekerja. Hari-hari setelah malam hujan itu berjalan seperti biasa bagi Alia. Ia kembali pada rutinitasnya. Bangun pagi, keluar mencari pekerjaan, pulang dengan tubuh lelah dan hati pasrah. Namun ada satu hal yang berbeda. Setiap kali rasa lapar datang, ingatannya kembali pada restoran itu, pada sepiring makanan hangat, pada tatapan pria yang tidak merendahkannya. Beberapa hari kemudian, Alia memberanikan diri kembali ke restoran tersebut, bukan untuk meminta makan, melainkan untuk mengucapkan terima kasih dengan caranya sendiri. Ia datang pagi-pagi, ketika restoran belum ramai, dan menawarkan bantuan membersihkan dapur atau mencuci piring sebagai bentuk balas budi. Pelayan mengenalinya dan memanggil Raka. Raka terkejut melihat Alia kembali, namun bukan dengan tangan terulur meminta, melainkan dengan wajah serius dan sikap penuh harga diri. "Saya tidak ingin merepotkan, Pak," kata Alia. "Saya hanya ingin membantu, agar tidak merasa berhutang." Kata-kata itu membuat Raka terdiam. Di dunia bisnisnya, hampir semua orang datang membawa kepentingan, tapi wanita ini datang membawa rasa tanggung jawab. Raka akhirnya menawarkan pekerjaan sementara,
membersihkan restoran sebelum buka, dan membantu dapur saat ramai. Alia menerimanya dengan syarat sederhana. Ia ingin diperlakukan seperti pekerja lain. Hari demi hari, Raka mulai sering berada di restoran. Ia memperhatikan Alia bekerja, tidak banyak bicara, tidak mencari perhatian. Alia selalu datang paling awal dan pulang paling akhir. Jika lelah, ia tidak mengeluh. Jika diminta membantu, ia mengangguk dan mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Perhatian Raka mulai tumbuh perlahan. Awalnya ia hanya memastikan Alia makan dengan layak. Lalu ia mulai menanyakan kabarnya. Dari situ percakapan kecil mulai terjadi. Tentang cuaca, tentang pekerjaan, tentang hidup. Alia tidak pernah menceritakan penderitaannya dengan nada mengasihani diri. Ia berbicara apa adanya, seolah hidup yang keras adalah bagian dari perjalanan yang harus ia terima. Sikap itu membuat Raka semakin kagum. Di sisi lain, Alia mulai menyadari sesuatu. Setiap kali Raka datang, suasana hatinya terasa berbeda. Ia merasa lebih bersemangat, lebih ingin melakukan yang terbaik. Namun ia segera menepis perasaan itu. Baginya Raka adalah orang dari dunia yang jauh, terlalu jauh. Raka juga berjuang dengan perasaannya sendiri. Ia mencoba bersikap profesional. Ia tahu perbedaan status mereka terlalu besar. Namun setiap kali melihat Alia tersenyum kecil setelah menyelesaikan pekerjaannya, hatinya terasa hangat. Suatu sore, Raka menawarkan Alia pulang lebih awal karena hujan turun deras. "Aku bisa antar," kata Raka spontan. Alia terkejut dan menolak halus. Namun hujan semakin lebat, dan akhirnya ia menerima. Di dalam mobil, suasana sunyi, namun sunyi yang nyaman. Mereka berbincang ringan. Raka mendengar tentang mimpi Alia, bukan mimpi besar, hanya ingin hidup tenang dan mandiri. "Kenapa kamu tidak pernah meminta lebih?" tanya Raka. Alia tersenyum kecil. "Karena hidup tidak berhutang apapun pada saya. Saya yang harus berusaha." Kalimat itu menancap dalam hati Raka. Sejak hari itu, perhatian Raka berubah. Bukan lagi sekedar memastikan Alia baik-baik saja, melainkan ingin melindungi, ingin membuatnya tersenyum, ingin berada di sisinya. Perasaan itu akhirnya tak bisa dibendung. Suatu malam setelah restoran tutup, Raka mengungkapkan perasaannya dengan jujur. "Alia, aku tidak tahu kapan ini berubah, tapi aku tahu aku ingin mengenalmu lebih jauh. Bukan sebagai pemilik restoran, bukan sebagai orang yang pernah menolongmu, tapi sebagai pria yang peduli." Alia terdiam, hatinya berdebar. Ia takut, bukan karena tidak merasakan hal yang sama, tapi karena realita yang menghadang. "Saya orang kecil, Pak. Dunia kita berbeda." Raka menatapnya dalam-dalam. "Aku tidak jatuh cinta pada duniamu atau duniaku. Aku jatuh cinta pada dirimu." Malam itu keduanya tahu, ini bukan lagi sekedar perhatian. Ini adalah cinta yang tumbuh perlahan, tulus dan tak bisa dihindari. Namun mereka juga tahu, jalan di depan tidak akan mudah. Kabar tentang kedekatan Raka dan Alia tidak butuh waktu lama untuk menyebar. Di dunia orang-orang berada, rahasia hampir selalu menemukan jalannya sendiri. Awalnya hanya bisik-bisik di restoran. Pelayan saling bertukar pandang, rekan kerja mulai bertanya-tanya. Hingga akhirnya, kabar itu sampai ke telinga orang-orang yang tidak seharusnya tahu. Keluarga Raka adalah yang pertama bereaksi keras. Suatu malam, Raka dipanggil pulang ke rumah keluarganya. Di ruang tamu besar dengan lampu gantung mewah, wajah-wajah tegang sudah menunggunya. Ibunya duduk dengan tangan terlipat. Kakaknya berdiri di dekat jendela. Semua menatap Raka dengan tatapan penuh tuntutan. "Kami dengar kamu dekat dengan seorang pekerja di restoran," kata ibunya tanpa basa-basi. Raka tidak mengelak. "Namanya Alia." Satu nama itu langsung memicu reaksi. Ibunya menghela napas panjang. Kakaknya tertawa kecil, namun nadanya mengejek. "Kamu serius?" ujar kakaknya. "Dia siapa? Dari mana? Apa latar belakangnya?" Raka berdiri tegak. "Dia orang baik."
Jawaban itu tidak cukup. Mereka menuntut lebih. Status, pendidikan, keluarga. Segalanya diukur dengan standar dunia mereka. Dan setiap jawaban Raka hanya mempertebal kekecewaan di wajah mereka. "Kamu bisa memilih siapa saja," kata ibunya, suaranya mulai meninggi. "Kenapa harus dia? Kamu tahu konsekuensinya." Raka tahu. Ia hanya tidak menyangka penolakan itu akan sedingin ini. Di sisi lain, Alia mulai merasakan perubahan suasana. Tatapan di restoran tidak lagi sama. Bisik-bisik terdengar lebih jelas. Ada yang memandangnya dengan curiga, ada pula yang terang-terangan meremehkan. Pantas saja dia sering diperhatikan. Pasti ada maksud. Perempuan seperti itu biasanya tahu cara memanfaatkan keadaan. Setiap kalimat seperti pisau yang mengiris hatinya. Alia mencoba bertahan. Ia tetap bekerja sebaik mungkin, tetap menunduk, tetap menjaga jarak. Namun hatinya tidak sekuat yang ia kira. Suatu hari, tanpa sengaja, Alia mendengar percakapan dua orang karyawan. "Kasihan Pak Raka, cuma gara-gara perempuan miskin, keluarganya sampai marah." Kalimat itu membuat langkah Alia terhenti. Dadanya sesak, tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa menjadi beban. Malam itu, Alia tidak pulang ke kontrakannya. Ia duduk sendirian di halte menatap jalan yang basah oleh hujan. Air mata jatuh tanpa suara. Dalam benaknya, suara ibunya terngiang. "Kalau kamu mencintai seseorang, jangan pernah membuatnya kehilangan apapun." Kalimat itu menghantam hatinya. Alia tahu, Raka mempertaruhkan terlalu banyak untuknya. Nama baik, hubungan keluarga, dunia yang ia bangun bertahun-tahun. Dan Alia tidak sanggup menjadi alasan kehancuran itu. Keesokan harinya, Alia tidak datang bekerja. Tidak ada pesan, tidak ada perpisahan. Raka panik. Ia mencarinya ke kontrakan, ke tempat-tempat biasa Alia bekerja. Hingga akhirnya, ia menemukannya duduk di kamar kontrakan yang sunyi dan gelap. "Alia," suara Raka bergetar. Alia menunduk. Air mata jatuh ke lantai. "Karena saya mencintai Bapak, jadi karena itu saya harus pergi." Raka terdiam. Pergi bukan solusi. Bagi dunia Bapak iya, saya tidak ingin menjadi luka di hidup Anda. Raka berlutut di hadapannya. "Aku tidak pernah merasa kamu luka. Kamu adalah pilihanku." Alia menggeleng, tangisnya pecah. "Saya lelah menjadi orang yang selalu harus mengerti. Sekali ini, izinkan saya menjaga harga diri saya." Malam itu penuh air mata. Tidak ada teriakan, tidak ada kemarahan. Hanya dua hati yang saling mencintai, namun terjepit oleh dunia. Namun Raka membuat satu keputusan. Ia pulang menemui keluarganya. Dengan suara tegas ia berkata bahwa cintanya bukan kesalahan, bahwa kebahagiaan tidak bisa ditentukan oleh status, bahwa Alia bukan perempuan yang memanfaatkan keadaan, melainkan perempuan yang mengajarinya arti ketulusan. Butuh waktu, banyak pertengkaran, banyak pintu yang tertutup. Namun Raka tidak mundur, karena pertama kalinya dalam hidupnya, ia memilih hati, bukan ekspektasi. Dan Alia masih menunggu, dengan ketakutan dan harapan yang bercampur jadi satu. Hari-hari setelah kepergian Alia terasa sunyi bagi Raka. Restoran tetap ramai, bisnis tetap berjalan. Namun, ada satu ruang kosong yang tak bisa diisi oleh apapun. Kursi di sudut ruangan tempat Alia biasa duduk seolah menyimpan kenangan. Senyumnya, caranya bekerja, dan tatapan matanya yang selalu jujur terus terbayang. Raka tidak berhenti berjuang. Ia kembali menemui keluarganya, bukan dengan amarah, melainkan dengan keteguhan. Ia berbicara tentang Alia bukan sebagai wanita miskin yang pernah meminta sisa makanan, melainkan sebagai manusia yang memiliki harga diri, kejujuran, dan hati yang tulus. "Alia tidak datang ke hidupku untuk mengambil apapun," kata Raka pada ibunya.
Dia datang untuk mengingatkanku bahwa kekayaan tanpa kemanusiaan tidak ada artinya. Ibunya terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat putranya bukan sebagai pewaris bisnis, melainkan sebagai pria dewasa yang tahu apa yang ia perjuangkan. Butuh waktu, tidak singkat, namun perlahan penolakan berubah menjadi keheningan, dan keheningan berubah menjadi penerimaan yang hati-hati. Sementara itu, Alia mencoba memulai hidup baru. Ia pindah ke kontrakan yang lebih kecil, bekerja mencuci pakaian dan membantu warung. Ia menahan rindu, menahan perasaan, dan menenangkan hatinya dengan keyakinan bahwa keputusannya adalah yang terbaik. Namun, Tuhan punya rencana lain. Suatu sore, Raka datang menemuinya. Tidak dengan mobil mewah, tidak dengan jas mahal. Ia datang dengan pakaian sederhana dan wajah penuh ketulusan. "Alia," katanya pelan, "aku tidak datang untuk memaksamu kembali. Aku datang untuk memintamu berjalan bersamaku." Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Dunia Anda tidak akan pernah benar-benar menerima saya." Raka tersenyum kecil. "Mungkin, tapi aku sudah memilih dunia yang ingin aku jalani." Di bawah langit sore yang tenang, Raka menggenggam tangan Alia dan berjanji akan berdiri di sisinya, apapun yang terjadi. Bukan sebagai penolong, bukan sebagai orang kaya, melainkan sebagai pasangan. Pernikahan mereka dilangsungkan sederhana. Tidak ada gedung mewah, tidak ada pesta besar. Hanya doa, air mata, dan senyum tulus. Alia mengenakan kebaya sederhana. Tangannya gemetar saat ijab kabul diucapkan. Ketika Raka sah menjadi suaminya, Alia menutup wajahnya. Menangis, bukan karena sedih, tetapi karena tak pernah menyangka hidupnya akan sampai di titik ini. Wanita yang dulu berdiri di depan restoran dengan perut kosong, kini berdiri di hadapan takdir yang penuh cahaya. Namun kebahagiaan itu tidak membuat Alia lupa diri. Ia tetap sederhana, tetap rendah hati. Ia tahu hidup bisa berubah kapan saja. Bersama Raka, ia mendirikan dapur gratis di dekat restoran. Tempat bagi mereka yang pernah berada di posisinya. Lapar, malu, dan hampir kehilangan harapan. Setiap kali melihat orang-orang makan dengan mata berkaca-kaca, Alia teringat malam hujan itu. Malam ketika ia hanya meminta sisa makanan. Malam ketika Tuhan mengirimkan jawaban lewat tangan seorang manusia. Raka sering memperhatikan istrinya dari kejauhan. Ia tahu kekayaan terbesar dalam hidupnya bukanlah perusahaan atau harta, melainkan wanita yang mengajarkannya arti cinta tanpa syarat. Dan Alia tahu, takdir tidak datang untuk mengasihani. Ia datang untuk menguji, lalu menghadiahkan keindahan bagi mereka yang bertahan. Dari sisa makanan, menjadi ikatan suci. Dari air mata, menjadi doa. Dan kisah mereka pun menjadi bukti bahwa cinta sejati tidak pernah memilih status, hanya memilih hati. Dari kisah ini, kita belajar bahwa hidup tidak pernah benar-benar kejam. Ia hanya menguji seberapa kuat kita bertahan. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena bisa jadi orang yang hari ini kita pandang rendah adalah seseorang yang kelak mengajarkan kita arti kemanusiaan. Dan jangan pernah malu berada di titik terendah, karena dari sanalah seringkali takdir terbaik bermula. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Sampai jumpa di cerita Fafa berikutnya. Karena setiap manusia selalu punya kisah luar biasa yang layak didengar. Terima kasih.